Berdasarkan usia, pasien yang mengalami resiko jatuh terbesar yaitu lansia dan juga balita. Untuk itu, kita perlu mempelajari cara pencegahan resiko jatuh pada pasien balita. Yang pertama yaitu dengan memasang gelang resiko jatuh. Yang kedua, orientasikan ruangan pada keluarga atau orang tua pasien mengenai tombol bel atau saklar lampu. Yang selanjutnya yaitu pastikan selalu ada pendamping pasien. Selanjutnya, pastikan lantai atau alas kaki pasien ataupun keluarga tidak licin. Selanjutnya, kontrol rutin oleh perawat dengan cara mengunjungi pasien. Yang selanjutnya yaitu pasang penghalang tempat tidur dan pastikan roda tempat tidur terkunci sehingga tempat tidur dengan posisi aman. Apabila pasien hendak turun dari tempat tidur, pastikan keluarga atau orang tua ataupun perawat membantu pasien untuk turun dari tempat tidur. Hal tersebut kita dapat mengurangi resiko jatuh pada balita. Terima kasih. Tindakan mencegah pasien jatuh pada anak SD. 1. Lakukan orientasi pada pasien, orang tua atau pengasuh pasien. 2. Posisikan tempat tidur pasien lebih rendah dan pastikan roda terkunci. Yang ketiga, penyangga samping tempat tidur pasien dapat ditinggikan lebih kurang 2 kali tinggi pasien saat berbaring. Yang keempat, memakai sendal dan pakaian dengan ukuran yang sesuai untuk mencegah risiko terselip. Pastikan celana di atas mata kaki. Yang kelima, membantu keperluan ke toilet, pastikan lantai kering dan tidak licin. Yang keenam, lampu panggilan berada dalam jangkauan pasien, orang tua, atau pengasuh, dan ajari cara pemakaian. Yang ketujuh, lingkungan sekitar bebas dari perlengkapan yang tidak diperlukan dan bebas dari bahan atau zat berbahaya. Yang kedelapan, mendapat pencahayaan yang cukup, memberi lampu malam bila diperlukan. Yang kesembilan, mengedukasi pasien atau orang tua atau pengasuh tentang pencegahan terhadap risiko jatuh. Risiko jatuh pada pasien usia lanjut meningkat. Pencegahan jatuh membutuhkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Adapun cara untuk mencegah risiko pasien jatuh pada usia lanjut diantaranya: yang pertama, latihan berjalan aman. Latihan berjalan aman dapat dilakukan dengan berjalan santai di pagi hari. Yang kedua, mendiskusikan kondisi kesehatan. Apabila lansia mengeluh dalam hal berjalan, segera konsultasikan kepada dokter spesialis. Yang ketiga, memeriksa fungsi penglihatan. Dengan memiliki penglihatan yang baik akan mengurangi risiko untuk menabrak benda-benda di sekelilingnya. Yang keempat, mengatur penerangan. Apabila dalam ruangan memiliki penerangan yang redup, maka akan meningkatkan risiko untuk terpeleset dan terjatuh. Yang kelima, perhatikan alas kaki. Pada lansia dianjurkan untuk menggunakan alas kaki yang datar dan tidak licin. Yang keenam, memodifikasi lingkungan dengan cara memasang keset anti-selip di kamar mandi, memberi pegangan pada kamar mandi, mendekatkan barang-barang pada jangkauan, dan mengatur furnitur agar tidak tersandung. Dan langkah yang terakhir yaitu menggunakan alat bantu berjalan seperlunya, sebab dengan menggunakan alat bantu berjalan akan mengakibatkan kecenderungan tubuh untuk membungkuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan risiko terjatuh terhadap pasien koma. Umumnya, pasien koma jarang sekali mengalami risiko terjatuh. Berikut adalah pencegahannya. Sebagai perawat, kita harus dapat mengorientasikan ruangan kepada keluarga pasien. Kemudian, memposisikan pasien senyaman mungkin. Kemudian, memastikan agar roda pada bed pasien terkunci dengan rapat. Kemudian, menaikkan standar keamanan pagar di samping kanan dan kiri bed pasien. Umumnya tingginya 2 kali lebih tinggi dari tubuh pasien saat berbaring. Kemudian, memastikan ruangan pasien terlihat terang. Dan selalu menyalakan lampu pada malam hari, pagi, dan siang hari. Kemudian, memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang risiko terjatuh.